Bab 2789. Aku tidak ingin bekerja keras lagi. Setelah Mileye memasuki lubang hitam itu, saat berikutnya, dia muncul di dunia yang gelap gulita. Seluruh dunia gelap gulita. Sekalipun dia menggunakan energi misteri, tidak ada yang terlihat. Mileye sedikit mengernyit. Tempat apa ini? Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia pikirkan. Sebelum dia masuk, dia siap bertarung mati-matian, tapi tidak ada apa-apa di tempat ini. Tenang, sunyi senyap. Setelah Mileye terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Pedang mengoyak segalanya, namun tanpa cahaya pedang, segalanya tetap gelap. Mileye mengerutkan kening dalam-dalam. Setelah beberapa saat, Mileye berjalan menuju kejauhan. Namun, sekelilingnya gelap dan dia tampak berdiri diam tidak peduli bagaimana dia berjalan. Akhirnya, Mileye kembali duduk bersila. Memikirkan. Dalam perjalanan menuju persidangan di neraka, hanya 3 orang dari klan neraka yang pernah melewati level tersebut dalam sejarah. Tentunya tempat ini bukanlah tempat persidangan biasa dan persidangan di tempat ini tentunya tidak sesederhana itu. Dunia gelap di depan mungkin merupakan cobaan. Keadaan pikiran yang coba-coba. Mileye perlahan menutup matanya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tapi lingkungan sekitar masih sunyi, tanpa perubahan apapun. Lambat laun, Mileye menyadari bahwa dia mulai merasa sedikit kesal. Di dunia yang begitu mati, bahkan seorang kultivator pun tidak dapat menanggungnya. Namun tak lama kemudian, Mileye kembali normal. Dia berhenti memikirkan persidangan dan mulai merenungkan dirinya sendiri. Renungkan kehidupannya dari kota Kinceng hingga sekarang. Ekspresi wajah Mileye berangsur-angsur berubah. Mulai dari tawa, emosi, nostalgia, dan kesedihan. Utang. Pertama, dia merasa berhutang budi pada banyak orang, seperti Ladiaan, Winalian, Tangotuoba, Wita Zhang dan wanita lainnya. Para wanita mengikutinya, tapi dia tidak pernah benar-benar memberikan status pada wanita tersebut. Dan Lydia sangat baik padaku, tapi aku tidak tahu kapan aku mulai merasa nyaman dan berpikir bahwa dia harus seperti ini. Ada sikap mencolok dan tidak realistis dan tak tahu malu. Dan kepribadian yang kuat dan benar. Seperti yang dikatakan Sela tadi, apakah aku masih punya kepribadian yang kuat dan benar? Meskipun lelaki tua itu dipukuli habis-habisan oleh Lydia saat itu, apakah lelaki tua itu mengaku pengecut? Tidak. Apakah ayah pernah menyerah? Juga tidak. Tidak masalah jika tertabrak, tetapi harus melawan. Harus melawan. Raja seni bela diri. Pendeta. Mileye perlahan mengepalkan tangannya dan dia mulai berlatih. Dia tidak lagi peduli dengan tanah mati ini, dia sekarang berada di alam asli, dan jurusannya adalah teknik pedang, tak terkalahkan instan dan jiwa pedang dunianya sendiri. Di dunia gelap, Mileye mengayunkan pedang biru gaib di tangannya berulang kali, karena dia sendiri memiliki nadi alam semesta dan pembuluh darah Zuyuan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dia tidak khawatir tentang energi spiritual sama sekali. Mileye terus meningkatkan kekuatan 4 tubuh bayangan dan yang terpenting, dengan penelitian dan latihannya, dia benar-benar dapat berubah menjadi tubuh bayangan tambahan. 5 tubuh bayangan. Penemuan tak terduga ini memberikan kejutan besar bagi Mileye, karena berarti tak terkalahkan instan memiliki potensi pertumbuhan dalam banyak aspek. Selain mengamalkan tak terkalahkan instan, beliau juga mengamalkan kekuatan jiwa pedang dunia dan kekuatan garis darah, dan kekuatan garis darah saat ini adalah salah satu kartu terkuatnya, terlepas dari apakah itu jiwa pedang dunia atau kekuatan garis darah dapat ditingkatkan. Selain itu,
dia mulai berlatih domain pedang miliknya lagi. Pedang domain. Inilah ciptaan barunya, karena setelah ia mencapai alam asli, ia mempunyai kemampuan untuk menciptakan alam asli. Dan wilayahku yang sebenarnya ini adalah domain pedangnya sendiri. Domain pedang manusia, jiwa pedang dunia. Di dunia gelap, Mileye tidak lagi kesepian, membosankan atau mudah tersinggung, dia bersemangat dan termotivasi. Dengan cara ini, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dan Mileye tidak peduli dengan waktu, di tempat ini, waktu juga tidak berarti banyak. Hari demi hari, tahun demi tahun. Mileye sedang berlatih di dunia yang gelap ini. Dia tidak mencari jalan keluar. Bagaimanapun, itu seperti latihan keras, memaksa dirinya untuk mencapai batas lagi dan lagi. Setelah mencapai batas, dia memaksakan dirinya lagi. Tingkatkan, lalu mengejar batasnya lagi, dan seterusnya. Di luar, di aula tertentu, Sela, yang sedang menangani sesuatu, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memandang lelaki tua di kejauhan, di mana dia sekarang. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Masih di tanah mati." Sela sedikit mengernyit, dia belum keluar. Orang tua itu tersenyum masam, dia tidak mencari jalan keluar sama sekali. Sela tercengang. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, dia sedang berlatih di tempat mati. Latihan. Sela berkedip, "Kamu yakin?" Orang tua itu mengangguk. Setelah hening beberapa saat, Sela terkekeh, menarik banget. Dia benar-benar berhati besar untuk benar-benar berlatih di tempat mati. Orang biasa pasti kesal sampai mati di sana dan dia benar-benar bisa berlatih dengan ketenangan pikiran. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah lelaki tua itu dan bertanya, bagaimana kabarnya dengan kultivasinya di dalam. Orang tua itu menggeleng, entahlah, kesadaran ilahi kita tidak bisa masuk ke tempat itu. Yang kita tahu hanya dia sedang mengamalkan. Setelah hening beberapa saat, Sela mengangguk, "Aku mengerti." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Setelah meninggalkan aula utama, Sela mendatangi aula sendian. Sela menghampiri wanita yang sedang berlutut itu. Dia memandang wanita yang berlutut di depannya dan berkata dengan lembut, "Kak, kenapa kamu begitu menderita?" Pada saat ini, wanita yang berlutut tiba-tiba mengangkat kepalanya perlahan, dan dia melihat ke arah aula Yingling di depannya. "Klanku meninggal total 36.000 orang, jika bukan karenaku, mereka tidak mati begitu parah." Sela terdiam. Wanita yang berlutut itu memandang ke aula Yingling, "Jangan emosi, kamu akan memiliki kelemahan dan jika kamu memiliki kelemahan, kamu akan dimanfaatkan oleh orang lain." Sela menggelengkan kepalanya, "Itu bukan salahmu, kamu hanya jatuh cinta pada orang yang tidak berharga." Mata wanita itu perlahan tertutup, kapan perang akan dimulai? Sela memandang wanita di depannya, "Kak, apa kamu benar-benar ingin mati?" Wanita itu menoleh ke arah Sela, "Alasan mengapa aku hidup sampai sekarang adalah karena aku menunggu hari ketika perang dimulai dan aku mati berjuang untuk klanku, sehingga aku bisa dibebaskan." Sela terdiam. Wanita itu tiba-tiba berkata, "Kamu ingin meminjam tangan pemuda itu?" Sela mengangguk, "Dengan kekuatan kita tidak bisa bersaing dengan mereka. Apalagi sekarang ada beberapa monster super di luar, seperti Raja Seni Bela Diri, seperti Dewa Perang." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya, "Sekarang mereka lebih kuat dari sebelumnya." Wanita itu berkata, "Pemuda itu milik alam semesta nyata. Bahkan jika dia bergandengan tangan untuk menghadapi mereka, dia mungkin masih menarik musuh ke dalam rumah." Sela tersenyum dan berkata, "Pemuda itu memiliki hati yang baik." Wanita itu menoleh ke arah Sela, "Kamu kenal orang
kamu kenal wajah, tapi kamu tidak kenal hati." Sela tersenyum ringan, lalu berkata, "Kak, kamu mencintai orang yang salah, tapi bukan berarti semua orang di dunia ini salah. Pernahkah kamu melihat jiwa pedang pemuda itu? Paling murni, kekuatan kepercayaan. Seseorang dengan kekuatan kepercayaan yang begitu murni tidak akan pernah memiliki karakter yang buruk." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Aku, klan neraka, berada dalam situasi putus asa untuk bertahan hidup." Wanita itu diam. Sela tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Kak, aku ingin kamu membantuku." Wanita itu berkata, "Katakan." Sela tersenyum tipis, "Aku harap kamu pergi ke alam semesta nyata." Di tanah kematian dan keheningan, Mileye yang sedang berlatih tiba-tiba mengangkat kepalanya. "Siapa?" Pada saat itu, dia merasakan nafas muncul tidak jauh di depannya. Mileye ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia menebas dengan pedangnya. Bang! Dengan suara teredam bergema, Mileye terbang langsung dengan pedang. Penerbangan ini, Mileye tidak tahu seberapa jauh dia terbang dan sebelum dia berhenti, dia merasakan nafas datang kepadanya lagi. Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya. Tak terkalahkan instan. Pada saat tak terkalahkan instan dilemparkan, 5 tubuh bayangan muncul di bawah dan 5 tubuh bayangan semuanya ditebas dengan satu pedang. Cici cici cici. 5 suara robekan tiba-tiba bergema. Namun saat berikutnya, kelima tubuh bayangan runtuh. Mileye kaget dan hendak mundur. Saat ini, ada tangan yang tersangkut di tenggorokannya dan telapak tangannya terbuka. Kekuatan pembuluh darahnya dan jiwa pedang dunia tiba-tiba melonjak keluar tubuhnya. Tapi, begitu kekuatan seperti kekuatan garis darah ini muncul, ia langsung ditekan dengan kontrol. Mileye melihat ke depannya. Masih gelap gulita, dia tidak bisa melihat apapun. Tanpa ragu sedikit pun, Mileye langsung membakar tubuh fisiknya. Bang! Saat tubuh fisik terbakar, kekuatan mengerikan kembali keluar dari tubuhnya. Namun, begitu kekuatan ini muncul, ia ditekan lagi. Mileye menyipitkan matanya sedikit dan hendak membakar jiwanya, ketika tangan itu tiba-tiba terlepas. Mileye tercengang. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di depan Mileye, "Pedangmu belum mencapai alam asli yang sebenarnya." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Benarkah?" Suara itu berkata, "Ya." Mileye bertanya, "Bagaimana cara mencapai alam asli yang sebenarnya?" Suara itu melanjutkan, "Terangi dirimu sendiri." Mileye terdiam. Alam asli. Mileye perlahan menutup matanya. Apa alam asli? Itulah diri yang sebenarnya. Agar pedang dapat mencapai alam asli, pertama-tama manusia harus mencapai jati diri. Benar diri sejati. Bagaimana kita bisa menjadi diri kita yang sebenarnya? Mengandalkan diri sendiri. Oleh Lydia. Oleh ayah. Mileye tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Mengapa dia harus bersikeras mengkhawatirkan hal-hal ini? Dalam hidup, kamu hanya perlu mengandalkan hatimu untuk menjadi manusia. Baik kamu mengandalkan dirimu sendiri atau Lydia, kamu adalah dirimu sendiri. Tidak bisakah kamu mengandalkan Lydia? Mengapa saya harus bersikeras bagaimana dengan formulir ini? Jika kamu bisa mengalahkan, aku akan mengalahkan. Jika tidak bisa mengalahkan, aku akan panggil seseorang. Apakah ada yang salah dengan ini? Kalau tidak bisa bertarung, tetap harus bertarung sampai mati, bodoh kan? Mengapa tidak memanggil orang lain? Setelah membaca ini, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi, tidak lagi membahas masalah ini. Pada saat ini, jiwa pedang yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Bang!
Dalam sekejap, ruang di lapangan tiba-tiba bergetar. Benar aku. Entah itu sisi jujur, sisi berdarah, atau sisi mencolok, itu semua adalah Mileye sendiri. Pikiran jernih, pikiran jernih. Mileye tiba-tiba membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia melihat ke depannya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ayo lagi. Suara itu jatuh, dan dia menebas dengan pedangnya. Bang! Dengan suara teredam bergema, Mileye terbang ratusan ribu kaki jauhnya dan akhirnya, dia mendarat dengan keras di tanah, pikirannya kosong. Suara itu terdengar lagi, apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan setelah kamu menerobos? Di kejauhan, Mileye terdiam lama, aku tidak ingin bekerja keras lagi. Itu terlalu menindas. Bersambung.